Bayangkan kamu masuk ke sebuah pertandingan, dan sebelum pertandingan dimulai, lawanmu sudah ketakutan. Bukan karena kamu paling kuat, bukan karena tubuhmu paling besar, dan bukan karena kamu memiliki kemampuan fisik yang luar biasa, tetapi karena kamu sudah mengetahui kelemahan mereka sebelum mereka sempat mengetahui kelemahanmu. Kamu punya informasi, punya rencana, punya berbagai macam trik, dan kalau diperlukan, kamu bahkan tidak ragu menggunakan ancaman untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Inilah Yoichi Hiruma, salah satu karakter paling ikonik dari iShield 21. Hiruma adalah quarterback, strategis, pemimpin, dan bisa dibilang salah satu karakter paling licik dalam anime olahraga. Dia suka berteriak, suka mengintimidasi, suka memanfaatkan kelemahan orang lain, bahkan temannya sendiri terkadang tidak luput dari ancamannya. Kalau hanya melihat perilakunya, Hiruma terlihat seperti seorang psikopat yang kebetulan bermain American football. Tetapi, benarkah demikian? Karena semakin kita mengenal Hiruma, semakin jelas bahwa di balik senyum liciknya, ada seseorang yang memahami satu hal dengan sangat baik. Di lapangan, kekuatan bukan hanya soal siapa yang paling kuat. Kadang, yang menang adalah orang yang paling siap. Hari ini, kita akan menghakimi Yoichi Hiruma. Apakah dia memang seorang manipulator? Apakah dia pemimpin yang buruk? Apakah semua ancaman dan tipu dayanya hanya sekedar kepribadian? Atau justru Hiruma adalah salah satu karakter yang paling bertanggung jawab terhadap kesuksesan timnya? Mari kita mulai persidangannya. Kalau ada satu hal yang langsung terlihat dari Hiruma, itu adalah caranya berinteraksi dengan orang lain. Hiruma tidak meminta, dia memaksa. Hiruma tidak membujuk, dia mengintimidasi. Hiruma tidak selalu mengatakan, "Tolong bantu aku." Kadang dia lebih memilih, "Kalau kau tidak membantu, aku akan membuat hidupmu menyebalkan." Dan anehnya, cara tersebut sering berhasil. Bagi orang biasa, ini adalah perilaku yang mengerikan. Tetapi Hiruma hidup dengan prinsip yang berbeda. Dia percaya bahwa informasi adalah kekuatan, dan kalau dia mengetahui sesuatu tentang seseorang, dia bisa menggunakan informasi tersebut sebagai alat. Rahasia, kelemahan, kebiasaan, ketakutan, semuanya bisa menjadi senjata. Kalau orang lain melihat pertandingan sebagai permainan, Hiruma melihatnya sebagai perang strategi. Dan karena itu, dia selalu berusaha memiliki satu keunggulan, persiapan. Mari kita jujur, Hiruma sering bersikap seperti bully. Dia menakuti orang-orang, mengancam, mempermalukan, bahkan menggunakan senjata api sebagai bagian dari gaya intimidasi khasnya. Kalau kita menilai Hiruma menggunakan standar kehidupan nyata, tentu saja banyak perilakunya tidak bisa dibenarkan. Mengancam orang agar mengikuti keinginan kita, bukan cara sehat untuk membangun hubungan. Menggunakan rahasia seseorang sebagai alat tekanan, juga bukan bentuk kepemimpinan yang ideal. Dan membuat orang takut kepada kita, tidak otomatis membuat mereka menghormati kita. Jadi, dalam hal ini, Hiruma memang bersalah. Tetapi ada pertanyaan berikutnya. Apakah Hiruma hanya melakukan itu karena dia menikmati kekuasaan? Jawabannya jauh lebih kompleks. Hiruma bukan pemain dengan tubuh paling besar. Dia bukan pelari tercepat. Bukan pula orang yang paling kuat secara fisik, tetapi otaknya luar biasa. Dia memahami strategi, menganalisis lawan, mempelajari kebiasaan, memprediksi kemungkinan, dan mempersiapkan berbagai skenario. Hiruma memahami sesuatu yang sering dilupakan. Kelemahan fisik bisa ditutupi dengan strategi. Kalau lawan lebih kuat, cari celah. Kalau lawan lebih cepat, ubah strategi. Kalau tim kekurangan pengalaman, buat sistem yang memaksimalkan kemampuan mereka. Ini adalah kekuatan utama Hiruma. Dia tidak mencoba membuat semua orang menjadi pemain yang sama. Dia mencari apa yang bisa dilakukan masing-masing orang, dan kemudian dia menyusun semuanya menjadi satu tim. Senjata terbesar Hiruma sebenarnya bukan senjata api, bukan pula otaknya. Senjata terbesar Hiruma adalah informasi. Dia mengetahui banyak hal, dan dia sangat pandai menggunakan informasi tersebut. Bayangkan bermain melawan seseorang dan orang tersebut sudah mengetahui bagaimana kamu berpikir.
Kamu punya kebiasaan tertentu? Hiruma tahu. Kamu memiliki kelemahan tertentu? Hiruma tahu. Kamu akan melakukan sesuatu dalam situasi tertentu? Hiruma mungkin sudah memprediksinya. Ini membuat lawan merasa selalu diawasi, dan rasa takut itu sendiri menjadi bagian dari strategi Hiruma. Jawabannya iya. Hiruma adalah manipulator. Dia sering mengarahkan orang agar melakukan sesuatu yang dia inginkan. Tetapi, ada perbedaan antara manipulasi Hiruma dengan manipulasi seorang penjahat. Hiruma biasanya memanipulasi situasi untuk mencapai tujuan tim. Dia tidak hanya berkata, "Lakukan ini karena aku ingin." Dia sering memikirkan, kalau orang ini melakukan hal tersebut, tim kita akan menjadi lebih kuat. Masalahnya, metodenya tetap bermasalah. Dia sering tidak meminta persetujuan. Dia mengambil keputusan dengan caranya sendiri. Dan karena dia begitu yakin terhadap strateginya, dia kadang lupa bahwa anggota tim juga memiliki perasaan. Sekarang kita masuk ke sisi Hiruma yang sering tidak terlihat. Hiruma adalah pemimpin, tetapi bukan pemimpin yang lembut. Dia tidak selalu memberikan motivasi dengan kata-kata indah. Kalau Senna takut, Hiruma tidak selalu berkata, "Kamu pasti bisa." Sebaliknya, dia mendorong Senna sampai Senna tidak punya pilihan selain berkembang. Kalau pemain lain ragu, Hiruma membuat mereka menghadapi situasi yang memaksa mereka bertumbuh. Cara ini memang keras, tetapi seringkali berhasil. Hiruma tidak membangun tim dengan membuat semua orang merasa nyaman. Dia membangun tim dengan membuat semua orang menjadi berguna. Hubungan Hiruma dengan Senna adalah salah satu contoh yang terbaik. Senna pada awalnya bukan seseorang yang percaya diri sebagai pemain American football. Dia memiliki kemampuan berlari, tetapi tidak memiliki keberanian. Hiruma melihat potensinya, dan bukan membiarkan Senna tetap berada di zona nyaman, Hiruma mendorongnya. Senna diberikan identitas ACL21, dan perlahan dia berkembang. Yang menarik adalah, Hiruma tidak berusaha mengubah Senna menjadi dirinya sendiri. Dia membantu Senna menemukan kekuatan yang memang sudah ada. Ini adalah kualitas seorang pelatih atau pemimpin yang bagus. Seorang pemimpin yang buruk berkata, "Jadilah seperti aku." Seorang pemimpin yang baik berkata, "Temukan apa yang bisa kamu lakukan." Dan Hiruma, meskipun caranya kasar, sering melakukan yang kedua. Kemudian ada Kurita. Kurita adalah salah satu orang yang sangat penting bagi Hiruma. Kurita memiliki tubuh besar dan kekuatan fisik yang luar biasa, tetapi dia mempunyai sifat yang lembut. Hiruma dan Kurita terlihat seperti dua orang yang sangat berbeda. Hiruma adalah otak, Kurita adalah kekuatan. Tetapi justru kombinasi tersebut yang membuat mereka efektif. Hiruma memahami bahwa Kurita tidak perlu menjadi dirinya sendiri. Kurita cukup menjadi Kurita. Dan ini menunjukkan bahwa di balik semua ancamannya, Hiruma sebenarnya memahami nilai orang lain. Dia tahu siapa yang cocok untuk melakukan apa. Dia tidak memaksa semua orang memiliki kemampuan yang sama. Dia membangun tim berdasarkan perbedaan. Salah satu kualitas paling menarik dari Hiruma adalah dia tidak takut mengakui bahwa lawannya kuat. Dia bisa mengetahui bahwa timnya berada dalam posisi sulit, tetapi dia tidak langsung menyerah. Justru ketika situasi semakin buruk, otaknya semakin aktif. Kalau cara ini tidak berhasil, cari cara lain. Kalau lawan sudah membaca strategi ini, ubah strategi. Kalau kemampuan fisik mereka lebih baik, gunakan kelemahan mereka. Ini adalah mentalitas Hiruma. Dia tidak mengandalkan keberuntungan, dia mengandalkan kemungkinan. Hiruma memahami psikologi manusia. Dia tahu bahwa dalam pertandingan, ketakutan bisa mengalahkan kemampuan fisik. Pemain bisa sangat kuat, tetapi kalau mentalnya runtuh, kekuatan itu tidak berarti banyak. Karena itu, Hiruma menggunakan intimidasi. Dia membuat lawan merasa tertekan. Sekarang, apakah ini adil? Dalam olahraga, selama masih berada dalam aturan permainan, strategi psikologis adalah bagian dari kompetisi. Tetapi gaya Hiruma sering mendekati batas, dan disinilah kita harus memberikannya kritik. Hiruma terlalu menikmati permainan psikologisnya. Kadang, dia bukan hanya menggunakan intimidasi karena diperlukan, tetapi karena itu memang bagian dari sifatnya. Hiruma memang peduli terhadap tim, tetapi jangan salah, dia juga sangat egois. Dia punya ambisi besar, dia ingin menang, dia ingin membuktikan sesuatu, dan kadang
Dia menempatkan target di atas kenyamanan orang lain. Ini bukan selalu buruk. Seorang atlet profesional memang harus memiliki ambisi. Tetapi, kalau ambisi tidak dikendalikan, dia bisa membuat seorang pemimpin menggunakan anggota tim hanya sebagai alat. Hiruma terkadang mendekati garis tersebut. Untungnya, dia tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap tim. Dan inilah yang menyelamatkannya dari menjadi pemimpin yang benar-benar buruk. Salah satu bukti bahwa Hiruma bukan sekedar manipulator adalah dia memahami orang-orang di sekitarnya. Dia tahu kapan Sena takut, dia tahu bagaimana Kurita berpikir. Dia memahami kemampuan Monta, dia mengetahui kelemahan pemainnya. Tetapi yang lebih penting, dia mengetahui bagaimana membuat mereka berkembang. Hiruma tidak hanya menggunakan pemain, dia mengembangkan pemain, dan itu perbedaan besar. Seorang manipulator hanya bertanya, apa yang bisa kamu lakukan untukku? Seorang pemimpin bertanya, bagaimana kita bisa menjadi lebih kuat bersama? Hiruma berada di antara kedua dunia tersebut. Dia manipulatif tetapi juga peduli. Dia kasar tetapi bertanggung jawab. Dia egois tetapi mampu mengorbankan dirinya untuk tim. Dan kontradiksi inilah yang membuatnya menarik. Jawabannya tidak sepenuhnya. Kalau kita bertemu orang seperti Hiruma di kehidupan nyata, mungkin kita tidak akan langsung menyukainya. Bayangkan, seseorang yang mengetahui semua rahasiamu, sering mengancammu, suka membuatmu takut, dan selalu punya rencana untuk memaksamu melakukan sesuatu. Tentu saja itu bukan teman yang ideal. Tetapi Hiruma memiliki satu kualitas penting, loyalitas. Kalau seseorang sudah menjadi bagian dari timnya, Hiruma akan memperjuangkan mereka. Dia tidak hanya meminta orang lain bekerja keras, dia juga bersedia menghadapi risiko bersama mereka. Dan itulah yang membuatnya mendapatkan kepercayaan. Sekarang kita mulai masuk ke penghakiman. Apakah Hiruma pemimpin yang sempurna? Tidak. Dia terlalu intimidatif, terlalu manipulatif, terlalu suka mengambil risiko, dan kadang terlalu percaya pada rencananya sendiri. Tetapi, apakah dia pemimpin yang efektif? Iya, karena dia memahami 3 hal. Pertama, kemampuan setiap orang berbeda. Kedua, tim harus beradaptasi. Ketiga, pemimpin harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuatnya. Hiruma tidak menyuruh orang lain mengambil risiko, lalu bersembunyi. Dia ikut berada di medan perang, dan itu penting. Sekarang kita berikan penghakiman. Apakah Hiruma manipulatif? Iya. Apakah dia suka mengintimidasi? Sangat. Apakah dia egois? Kadang. Apakah dia menggunakan ketakutan sebagai senjata? Iya. Apakah metode kepemimpinannya selalu sehat? Tidak. Tetapi, apakah dia memahami timnya? Iya. Apakah dia peduli terhadap perkembangan mereka? Iya. Apakah dia loyal? Iya. Apakah dia bersedia mengambil resiko bersama mereka? Iya. Apakah dia mampu membuat orang biasa berkembang menjadi pemain luar biasa? Iya. Maka, vonisnya adalah bersalah, tetapi dengan banyak keringanan. Hiruma bersalah karena caranya memperlakukan orang sering terlalu ekstrem, tetapi dia tidak bersalah karena menjadi pemimpin yang buruk. Justru, Hiruma adalah pemimpin yang sangat efektif dengan metode yang sangat tidak konvensional. Yoichi Hiruma adalah karakter yang menarik, karena hampir semua hal tentang dirinya terlihat seperti kontradiksi. Dia mengancam orang, tetapi peduli kepada mereka. Dia manipulatif, tetapi loyal. Dia egois, tetapi bersedia berkorban. Dia menakutkan, tetapi justru membuat orang lain merasa aman ketika berada di pihaknya. Dan mungkin itulah alasan Hiruma begitu disukai. Dia tidak pernah berpura-pura menjadi orang baik. Dia tidak mencoba menjadi pahlawan. Dia tidak memberikan pidato panjang tentang persahabatan. Dia hanya melakukan satu hal, membuat timnya menang. Dan untuk mencapai itu, dia akan mempelajari semuanya. Lawan, teman, lapangan, strategi, psikologi. Tidak ada yang terlalu kecil untuk diperhatikan. Hiruma memahami bahwa American football bukan hanya permainan kekuatan. Ini permainan tentang keputusan. Siapa yang bergerak lebih dulu, siapa yang membaca lawan, siapa yang mampu bertahan ketika rencana pertama gagal, dan Hiruma selalu memiliki rencana berikutnya. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda dari seorang manipulator biasa. Hiruma tidak hanya ingin mengendalikan orang, dia ingin melihat mereka berkembang. Sena menjadi lebih percaya diri. Monta menjadi pemain yang luar biasa.
Kurita menjadi kekuatan yang dapat diandalkan, dan seluruh Devil Bats perlahan berubah menjadi tim. Hiruma mungkin tidak pernah mengatakan aku percaya pada kalian, tetapi tindakannya sering mengatakan hal tersebut. Dia memberikan mereka tanggung jawab, memberikan mereka kesempatan, dan ketika mereka gagal, dia mencari cara agar mereka bisa mencoba lagi. Itulah sebabnya, kalau kita hanya melihat senyum menyeramkan dan ancaman Hiruma, kita akan kehilangan inti karakternya. Hiruma bukan sekedar iblis, dia adalah seseorang yang memahami bahwa orang biasa bisa melakukan sesuatu yang luar biasa ketika mereka diberi alasan untuk percaya pada kemampuan mereka sendiri. Jadi, kalau kita harus memberikan satu kalimat terakhir untuk menghakimi Yoichi Hiruma, kamu mungkin menggunakan ketakutan untuk membuat orang bergerak, tetapi alasan mereka akhirnya mau berjalan bersamamu adalah karena mereka tahu kamu tidak akan meninggalkan mereka ketika pertandingan menjadi sulit. Vonis terakhirnya adalah bersalah. Bersalah karena manipulatif, bersalah karena intimidatif, bersalah karena terlalu sering menggunakan rahasia orang lain sebagai senjata, bersalah karena terkadang memperlakukan rekan satu tim seperti bidak dalam strategi, tetapi tidak bersalah sebagai seorang pemimpin yang tidak peduli. Karena di balik semua ancaman, di balik senyum licik, di balik otak yang terus menghitung kemungkinan, ada seseorang yang percaya pada timnya. Hiruma mungkin tidak berkata, aku percaya padamu. Dia mungkin akan mengatakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kalau kau gagal, aku akan membuatmu menyesal. Tetapi ketika waktunya tiba, dia tetap berdiri di sampingmu. Dan mungkin itulah bentuk kepercayaan Hiruma. Bukan kepercayaan yang lembut, bukan kepercayaan yang indah, tetapi kepercayaan yang berkata, aku tahu kau bisa melakukannya, jadi jangan berani-berani menyerah. Dan disitulah seorang iblis di lapangan membentuk sebuah tim Devil Bats.